Gak mungkin nih Sarah. Sarah itu meninggal karena dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya si mantan tersebut. Intinya aku sempat bertanya-tanya gitu pada saat papaku dipanggil Tuhan, kayak tanpa sadar ada kemarahan, ada kekecewaan itu loh kepada Tuhan. Kayak, aduh banyak hal yang gue gak pengen terjadi dalam hidup gue, tapi kok Tuhan izinin terjadi. Tapi kok kayaknya banyak hal-hal dalam hidup saya yang gak sesuai rencana saya. Dan kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu perasaan yang paling menyakitkan yang bisa kita alami di dalam hidup. Rasa marah, sakit, bahkan kesedihan yang begitu mendalam seringkali membuat kita susah untuk bisa melanjutkan hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan penghiburan dan kekuatan untuk kembali melanjutkan hidup? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Sarah itu meninggal karena dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya si mantan tersebut. Saya bilang Sarah sudah sampai di mana, dan pada waktu itu ternyata kok nggak ada respon ya. Saya hubungi melalui telepon selulernya dia, ternyata juga sudah tidak tersambung. Gak aktif. Coba lagi. Sarah, kamu di mana? Gak aktif juga. Dan saya masih berpikir bahwa mungkin Sarah ada kendala atau mungkin ada masalah bahwa baterainya habis sehingga nggak bisa dihubungin. Saya masih berusaha untuk menunggu dan ternyata jam 10 lebih kok Sarah nggak ada kabar. Pak, Ma, gimana putri kita, Pak? Papa udah coba BBM, udah Papa SMS, centang 1, Ma. Terus Papa udah coba telepon berkali-kali. Nggak Ini nyambung. gimana, Pak? Aduh, Papa, Sarah gimana? Papa juga nggak tahu. Mama tenang dulu. Mama khawatir, Pak. Iya, Mama tenang dulu. Mama tunggu di sini aja. Nanti kalau Sarah pulang, Mama kabarin Papa ya. Iya, Pak. Papa hati-hati ya. Iya, Mama tunggu sini ya. Istri saya nunggu di rumah, saya ke Klender untuk mencari Sarah. Sarah, di mana kamu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah putri saya. Semoga Sarah baik-baik dan selalu dalam perlindungan-Mu. Nah di Klender itu saya sebenarnya ada tempat yang memang untuk janjian sama Sarah. Biasa di stasiun pengisian bahan bakar tuh kalau saya belum nyampe Sarah sudah duduk-duduk di sana. Ya saya cari di sana nggak ada. Sarah nggak ada, saya pulang. Karena Sarah nggak ada ya kita bingung nyari kemana gitu. Karena kalau nyari ke temannya satu-satu kayaknya juga mustahil gitu ya. Karena udah malam juga. Akhirnya kita putuskan bahwa kita lanjutkan pencarian besok. Gimana anak kita, Pak? Sarah udah pulang, Pak? Papa udah beli makan buat Sarah? Papa udah cari, Ma. Papa udah cari ke semua tempat. Papa udah ke stasiun, Papa udah ke terminal. Papa udah tanya semua orang. Papa belum ketemu Sarah, Ma. Terus gimana, Pak? Putri kita, Pak? Kalau khawatir pasti khawatir ya. Karena anak perempuan nggak pulang pasti khawatir banget. Dan saya hanya bisa berdoa bahwa Tuhan hari ini, malam ini Sarah nggak pulang. Saya nggak tahu harus bagaimana. Engkau yang tahu Sarah, Engkau yang akan jagai. Itu doa saya. Mama tenang aja, ya. Gak usah khawatir, besok masih ada waktu kok. Udah, Mama istirahat ya. Kira di mana ya Sarah ya? Pak, kita jadi ke kantor polisi. Iya, Ma. Kita ke kantor polisi hari ini ya. Iya, Pak. Iya. Pak, semalam tuh ya, Mama ngimpi putri kita Sarah pamitan dan pakai baju hitam, Pak. Mama kalau ngomong jangan sembarangan, Ma. Papa tuh yakin Sarah tuh baik-baik aja di luar sana, Ma. Ya saya agak marah sih. Karena saya masih punya keyakinan bahwa ya nggak tahu nanti Sarah akan balik. Kamu tuh ngaco. Kami kesini ingin membuat laporan, Pak.
Putri kami Ade Sarah tidak ada kabarnya Pak selama 1 kali 24 jam ini Pak. Saya sendiri sudah berusaha Pak menghubungi handphonenya, tidak aktif juga Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Kami telah menemukan putri Bapak Ade Sarah. Memangnya putri saya melakukan kesalahan apa Pak? Dia baik-baik saja kan Pak? Saya senang sebenarnya, senang banget. Tapi saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Loh, kok yang menemukan kenapa kepolisian ya? Sarah sebenarnya melakukan tindakan kriminal apa kok sampai diketemukan oleh polisi ya? Melalui proses penyesuaian sidik jari, ciri-ciri yang kami temukan sesuai dengan Ade Sarah putri Bapak. Polisi terus menyatakan bahwa Sarah sudah diketemukan dalam keadaan meninggal di jalan tol Jur kilometer 49 waktu itu. Kemudian saya telepon istri saya bilang bahwa Ma, Sarah sudah meninggal. Istri saya diem, nangis terus. Akhirnya saya bilang bahwa udah mau nggak usah kemana-mana, tetap di kantor nanti Bapak jemput. Kemudian saya jemput istri di daerah kota, kemudian dari kota sampai ke rumah sakit Cipto RSCM. Kemudian kami diantarkan ke sosok jenazah yang ditutupin dengan kain gitu. Petugasnya membuka. Yang saya lihat pertama kali adalah sosok jenazah yang mukanya udah hitam, rambutnya acak-acakan, matanya udah keluar, lidahnya juga sudah keluar. Saya nyatakan bahwa ini bukan Sarah, nggak mungkin Sarah, serem ini nggak mungkin. Saya keluar, saya nunggu istri saya, Ma ini bukan Sarah, Ma, nggak mungkin Sarah kayak gini. Gak mungkin ini Sarah. Aku gak percaya Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Papa gak yakin itu putri kita. Gak mungkin. Tapi Pak, kata polisi, itu anak kita Pak. Aduh Ma, kalau kamu lihat, itu mukanya hancur banget Ma. Itu gak mungkin putri kita. Papa gak yakin. Iya Pak, iya. Permisi Pak. Gimana Dok? Bu. Ya, setelah melalui tahap identifikasi, melalui sidik jari, jenazah tersebut memang putri Bapak dan Ibu, Ade Sarah. Apa itu udah pasti dokter? Iya Bu, karena identifikasi melalui sidik jari sudah pasti valid. Kami berhasil mengidentifikasi Sarah tidak melalui mukanya, hanya melalui tangan dan kaki, ada luka-luka kecil. Itu kami menyatakan bahwa iya ini benar Sarah sudah meninggal. Pak, Hafid saya bawa kantor polisi. Silakan Pak. Mari Pak. Yuk, mari kita bawa. Kepolisian datang, Hafid dibawa dan ternyata Hafid dibawa itu nggak pulang lagi. Tim penyidik telepon lagi ke saya bahwa Pak Suroto nanti kalau Asifah datang, segera amankan. Nah ternyata setelah Asifah ngobrol sama istri saya lihat bener ada Asifah. Saya salah apa ya Pak? Udah kamu. Bukan saya Pak. Dan malam itu kepolisian menyatakan bahwa kedua pelaku sudah berhasil kami amankan, Hafid dan Asifah. Nah setelah mereka berhasil diamankan, kemudian hari Jumatnya Sarah dimakamkan, saya memaafkan kedua pelaku, tapi saya juga menginginkan bahwa proses hukum harus tetap ditegakkan. Pelaku disuruh meragakan dari awal sampai akhir itu ya. Ada adegan nyetrum, menyumpal Sarah dengan tisu, dengan pakaian, menelanjangin, ada semua di situ. Proses eksekusi itu sebenarnya di mobil. Kalau Hafid di kursi driver gitu ya, Asifah di samping kirinya, Sarah di belakangnya. Kemudian sampai jalan tol untuk reka ulang membuang jenazahnya. Hafid itu kan sebenarnya masih senang untuk balik sama Sarah ya. Namun Sarah sudah nggak mau karena melihat ada yang tidak baik gitu ya. Jadi Sarah tidak suka dan nggak mau. Namun si Hafidnya tetap ngotot pengen balik.
Dan Hafid itu pada saat mau balik itu juga sebenarnya udah punya pacar. Nah karena Sarah diajak balik gak mau, Hafidnya marah. Kemudian Asifanya merasa bahwa kok pacar saya pengen balik ke mantannya. Akhirnya ya berdua ini punya motif masing-masing loh. Kalau Hafid mungkin pengen balik, Sarahnya nggak mau, tapi si Asifah motifnya bahwa kok pacar saya jadi mau balik sama mantannya. Jadi motifnya beda-beda. Pelaku dihukum seumur hidup. Saya mau mulai hidup kembali tanpa Sarah itu bagaimana gitu. Karena saya bayangkan bahwa kok kehidupan saya ke depan tuh udah gelap banget ya. Saya mau ngapain nggak tahu. Suatu saat nanti saya sudah tidak berdaya gitu loh. Seenggaknya orang yang mau saya tuju pertama saya minta tolong itu adalah anak. Nah pada saat itu nggak ada. Kehidupan saya itu kayak berakhir itu. Kehilangan partner iya, kehilangan temen iya, kehilangan anak iya, kehilangan masa depan iya. Nanti saya ke depannya hidupnya mau gimana sih? Itu yang saya pikirkan. Nanti ke depan saya hidup gimana? Menjalani kehidupan ya. Saya merasa aduh kayaknya aku kerja buat apa ya, dulu kalau misalnya kerja kan ada buat anak gitu ya. Itu kayaknya nggak inilah ya, saya manusia biasa kehilangan semangat gitu. Jadi ya seperti itu. Putri saya itu baik, Pak. Dia nggak pernah melakukan kesalahan pun. Tapi kenapa harus sampai seperti itu? Oh saya belum sembuh-sembuh ya. Apakah saya ke psikiater aja ya? Pak Suboto, saya bisa memahami. Tapi ada sisi lain juga yang harus Bapak ketahui. Bapak harus jalani hidup Bapak. Bapak harus lanjutkan hidup Bapak. Dikasih ayat di Yohanes 9 ayat 2 bahwa Yesus bersama murid-murid itu kan bertanya, Guru, rapi dosa siapakah sehingga anak itu dilahirkan buta? Dosa orang tuanya ataukah dosa anak itu? Sehingga dia dilahirkan buta. Dosa saya apa gitu? Dosa Sarah sampai meninggal. Sarah dosa apa? Kami yakin kami orang berdosa gitu. Nah sering berjalan waktu, kemudian Yohanes 9 ayat 2 itu mulai sedikit saya pahami. Saya bertemu dengan pelaku pembunuhan anak saya gitu. Jadi pertama kali dia menundukkan kepala, dia menangis. Kamu seharusnya tahu nak, Tuhan itu sayang sama kamu, saya bilang gitu. Saya tuh bisa memaafkan kedua pelaku gitu. Karena ya Tuhan berkata, mengampuni musuhmu. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tuhan itu memperhatikan kesedihan kita. Tuhan itu menolong kita melalui setiap pergumulan dan masalah kita. Jangan khawatir karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan akan menolong kita melalui semua masalah dan pergumulan kita, kesedihan kita. Karena kita tahu Tuhan Allah kita itu hidup. Penderitaan itu selalu ada ya. Mungkin akan berat, akan ringan, itu beda-beda ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuan kita semua. Pada saat mengalami ujian ini Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyaring dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Asalkan kita dalam menghadapinya selalu mengandalkan Tuhan. Jika sahabat hari ini mengalami kehilangan dan membutuhkan penghiburan juga kekuatan, kami siap untuk mendoakan sahabat. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa layanan dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap mendukung sahabat di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang mengalami rasa kehilangan yang begitu dalam ketika ayahnya meninggal. Namun di tengah rasa kehilangan yang begitu mendalam, ia menyadari betapa Tuhan sangat menyertai hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Mima Hutapea. Hai Kak, apa kabar? Hai Mima. Thank you banget sudah datang ke sini. Thank you for having me. Salah satu hal yang kamu mau bagi hari ini adalah rasa sakit karena kehilangan. Yes, jadi tegang nih. Kayak takut tiba-tiba nangis nggak ada tisu ya. Tenang, kita selalu sedia tisu. Siap. Ada minum juga, jadi semua ada di sini. Oke. Kehilangan orang yang sangat disayangi. Dan kita mau bilang itu adalah seorang sosok ayah. Nah, sebelum kita bercerita tentang kehilangannya, seberapa dekat sih kamu sama, panggilnya apa? Papa? Papa. Ya. Seberapa dekat kamu sama Papa?
Kalau misalkan kita nonton film kan suka ada sosok ayah yang perfect ya. Kira-kira kayak gitulah ayahku. Kalau dulu aku ingat banget dulu aku ikut Miss Indonesia, dia tuh SMS-in, sebenarnya ada WhatsApp sih, tapi dia suka aja pakai SMS. SMS-in semua orang untuk kayak nonton, untuk vote. Terus zaman aku di Super Youth, dia selalu kayak acara apapun sih, dia SMS semua orang, misalkan tayangnya Sabtu, tanggal berapa. Kayak Sabtu 20 Januari 2023 jam 3 sore, saksikan Super Youth, misalkan di mana. Detail banget, yang bener-bener bangga banget gitu sama anaknya. Terus aku dari SD, bahkan TK mungkin sampai SMA, sampai kuliah, karena kan papa meninggalnya pas mendekati aku lulus ya. Sampai kuliah tuh selalu dianterin ke sekolah, anterin ke kampus. Karena puji Tuhannya pekerjaannya papa tuh bisa fleksibel lah. Jadi dia bisa nganterin aku, jemput aku. Dan benar-benar deket banget sih, sampai semua orang yang pernah kerja bareng aku pasti mostly kenal papa gitu. Karena dia ada di momen itu. Bahkan pernah aku lagi mau syuting, lagi mau nyanyi di sebuah acara. Boleh gak sebutin namanya? Boleh. Jadi waktu itu lagi mau nyanyi di acara dahsyat gitu. Terus aku lupa bawa kaos kaki gitu. Dan waktu itu konsep bajunya tuh cocoknya pakai kaos kaki putih. Dia tuh pergi ke toko terdekat untuk nyari kaos kaki gitu, sibuk sendiri. Terus datang-datang bawa kaos kaki sampai makeup artisnya bilang, ya ampun papanya lucu banget ya segitunya gitu loh. Padahal sebenarnya nggak pakai kaos kaki itu juga nggak apa-apa. Tapi dia tahu aku pengennya konsep bajunya tuh kayak gini, lucu kayak Harajuku. Jadi dia segitunya niat nyari kaos kaki buat aku. Itu cuma satu dari begitu banyak momen. Sekian banyak momen ya. Dia benar-benar kayak be there for me gitu. Kalau ada istilah ayah hadir ya dia benar-benar hadir gitu. Iya. Dan lebih dari segala barang yang bisa diberi, kehadiran ayah itu yang paling berarti bagi anak sebenarnya ya. Yes, dan kan kalau orang suka bilang di saat kita punya ayah gitu, kadang-kadang ada orang yang trauma atau sakit hati karena perlakuan ayahnya gitu. Dan aku coba mengingat, pernah gak sih papaku nyakitin aku gitu. Mungkin ada kali ya, tapi aku gak ada satu hal pun yang aku inget gitu loh yang dia nyakitin aku. Dan itulah hal yang membuat aku, ya nanti pasti juga aku akan cerita. Tapi intinya aku sempat bertanya-tanya gitu pada saat papaku dipanggil Tuhan. Kita kan sekeluarga melayani. Bener-bener papa tuh pendeta, jadi setelah dia jadi businessman, dia ada satu titik di hidupnya mengambil keputusan full time di ministry. Terus mama juga jadi pendeta, terus aku pelayanan tuh dari kecil. Jadi kan bayangan kita kalau kita melayani Tuhan tuh pasti hidupnya kayak lurus aja gitu. Dan aku tuh dari dulu punya impian, wah nanti one day tunangan menikah, terus papa yang anterin ke depan altar gitu. Jadi kayak waktu papa dipanggil Tuhan tuh kayak banyak pertanyaan, loh kok saya kayak udah do the rule book, kayak hidup kudus, jaga kudusan, hidup dalam Tuhan. Tapi kok kayaknya banyak hal-hal dalam hidup saya yang gak sesuai rencana saya. Dan salah satunya adalah gak pernah berencana dong. Gak pernah berencana kehilangan papa. Dan ngerti gak sih, papa juga bukan pemakai narkoba atau apa, ngerti gak sih, kayak hidupnya dia juga baik kok. Tuhan panggil cepat ya gitu. At that time aku ngerasa itu cepat ya. Walaupun masa dia umur 65 tahun tapi gak ada riwayat sakit. Atau thank you, gak ada riwayat sakit, dia nggak pernah check up anyway sih, dia nggak pernah check up ke rumah sakit. Jadi itu terjadinya cepat banget gitu. Banyak yang kaget juga. Hari Sabtu dia merasa nggak enak dadanya, Sabtu depannya langsung dipanggil Tuhan pada saat masuk rumah sakit. Wow. Dan gimana sih rasanya waktu mendengar bahwa papa udah dipanggil Tuhan? Ya jujur aku memprosesnya tuh telat ya, kayak karena kita dari kecil, aku sebenarnya nggak mau bilang doktrin sih, tapi di doktrin bahwa kan ya kalau kita ikut Tuhan tuh semuanya baik-baik aja dan kita nggak boleh marah ke Tuhan gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh adalah Bapa yang baik dan kita adalah anaknya dan kita harus selalu bersyukur. Ya nggak sih, kita mungkin zaman sekarang anak-anak muda bilangnya toxic positivity ya. Tapi at that time aku nggak tahu itu toxic positivity kan. Jadi aku taunya kayak apapun yang terjadi dalam hidup kita harus bersyukur. Jadi waktu papa meninggal nggak ada marah ke Tuhan gitu, kayak oh ya Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terbaik. Tapi along the way gitu, seiring berjalannya waktu, aku itu jadi kayak apa ya, snowball kali ya, kayak bola yang berguling makin lama makin tebel kan. Kayak tanpa sadar ada kemarahan, ada kekecewaan itu loh kepada Tuhan. Kayak ada saatnya dimana aku kayak ya nggak mau pelayanan gitu, karena kayak aduh banyak hal yang gue nggak pengen terjadi dalam hidup gue, tapi kok Tuhan izinin terjadi gitu. Dan orang nggak tahu itu karena aku selalu
memasang atau mendisplay kayak yang pasti kalau kita posting di Instagram atau posting di mana-mana kita akan posting ayat Alkitab kan, kita akan posting yang positif kan. Jadi orang nggak tahu kalau ada momen hidupku di mana aku kayak marah sama Tuhan, kayak bertanya-tanya sama Tuhan. And at that time aku merasa bersalah juga sebenarnya, kayak kok gue marah sama Tuhan. Tapi dengan aku melewati proses itu aku kayak belajar bahwa Tuhan itu kan Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Sehingga perasaan kita nggak ada yang too much for him. Jadi mau kita marah atau kita kecewa sama dia juga istilahnya dia nggak bisa kita apa ya sakiti atau dia jadi nggak jadi less berkurang sayangnya atau dan, berkurang dan nggak berkurang ketuhanannya. Exactly itu maksudku. Jadi maksudnya emosi kita atau emotion kita tuh sebenarnya nggak too much for him gitu loh. Dan at that time juga belum ngerti, tapi aku baru mengerti dan baru bisa membantu orang lain juga yang mengalami kehilangan di saat aku memproses perasaan aku. Dan itu prosesnya panjang ya, selain of course kayak tetap sharing sama komunitas yang benar dalam Tuhan, aku sampai juga ngobrol ke psikolog, kenapa aku merasa why do I feel this way kayak gitu. Dan psikologku bilang kayak kamu tuh sebenarnya grieving tapi kamu nggak pernah memberikan diri kamu untuk grieving karena kamu tipe yang selalu happy gitu lah kayak hai apa kabar, jadi tanpa sadar kamu lagi berduka gitu kan, lagi kayak bener-bener down tapi kamu nggak ngasih kesempatan untuk diri kamu berduka gitu. Ya, bagaimana kamu melihat yang doktrin-doktrin yang ditanamkan di dalam hidupmu sejak kecil bahwa ketika kamu lurus ikut Tuhan maka semuanya akan baik-baik saja. Kamu gak boleh marah ke Tuhan, kamu gak boleh kecewa ke Tuhan. Bagaimana melihatnya sekarang? Yes, aku harus hati-hati banget ya ngomongnya. Aku takut ada salah ngomong nanti. Nah, it's okay, Coba kakak bantu merangkai kalimatku ya. Karena aku baru nyadar itu sebenarnya emang bener sih kalau kita suka bilang toxic, walaupun jangan dikit-dikit toxic. Tapi itu toxic sih di saat ada orang lagi down atau orang lagi misalkan kehilangan orang tua. Bahkan kehilangan yang misalnya dalam cara yang tragis, ada yang kecelakaan atau apa. Terus kita kayak, oh ya everything happens for a good reason. Kayak segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Atau ada orang bangkrut, oh ya Tuhan tuh atau yang terbaik. Kadang-kadang kita harus admit dulu kayak, iya ya itu menyebalkannya itu, it sucks. Kayak itu mengesalkan ya di saat kita udah ikut Tuhan tapi hal buruk terjadi sama kita. Kayak kadang-kadang kita udah di mindsetnya udah didoktrin bahwa kalau kita ikut Tuhan semua itu baik-baik aja. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar baca Alkitab, Tuhan nggak bilang semuanya akan baik-baik aja. Tapi Tuhan bilang even through the valley, walaupun lewat lembah kekelaman, aku besertamu. Jadi bukan nggak lewatin lembah kekelaman, kayak dia nggak bilang if kita lewatin lembah kekelaman, nanti saat berarti kan dia tahu kalau dalam dunia pasti ada. Kita akan lewatin lembah kekelaman dan itu dia momen dimana kita tuh jadi di saat ikut Tuhan di challenge atau kita jadi tanya ke diri sendiri, kita tuh ikut Tuhan karena mau berkatnya atau karena kita sayang sama Tuhannya. Maksudnya sih kayak bukan berarti kita nggak boleh marah atau nggak boleh kecewa, tapi kayak aku benar-benar deket sama Tuhan justru bukan saat aku di sekolah minggu atau saat aku pelayanan di anak muda dan segala macam, tapi deketnya justru di saat aku lagi marah sama Tuhan itu, lagi kecewa sama Tuhan, justru aku merasa paling deket sama Dia karena aku ngerasa Tuhan kok aku udah kayak meragukan Engkau, aku udah kayak suka-suka udah gak mau baca Alkitab, gak mau baca renungan. Tapi kok Engkau tetap sayang sama aku karena at that moment Tuhan tetap memberkati aku gitu. Walaupun berkat gak cuma lewat materi ya, cuma at that time Tuhan tetap buka pekerjaan-pekerjaan buat aku di saat COVID semua orang struggling, Tuhan tetap buka pintu. Terus aku kayak ngerasa I don't deserve this gitu. Dulu jujur di saat Tuhan berkatin aku ngerasa I deserve it. Karena aku hidup kudus, hidup lurus, hidup benar. Jadi aku ngerasa bahwa oh ya gue layak mendapatkan ini karena gue istilahnya kayak sudah memenuhi semua standar-standar yang ada gitu ya. Kayak perfect little daughter, ngerti gak sih Kak? Kayak standar anak perempuan yang dari kecil melayani, nggak pacaran sana sini, ngerti gak sih kayak gitu. Tapi di saat aku mengalami momen dimana aku istilahnya kayak liar, mungkin liarnya nggak minum-minum ya, tapi maksudnya kayak jauh dari Tuhan aja, suka-suka aku aja gitu, mau lakuin hal ya sesuka aku. Tapi Tuhan tetap berkatin aku, tetap sertain aku. Di situ aku kayak ngerasa wah selama ini tuh kita salah ya mindsetnya. Kita suka kira jadi Kristen, ikut Kristus tuh mulus. And that's why banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena kita mungkin diiming-imingin atau dijanjiin hal yang salah gitu loh. Memang Tuhan menjanjikan hidup kelimpahan, tapi kelimpahan itu bukan soal barang, materi, atau plan kita sesuai. Tapi kelimpahan itu kayak kita bisa ngerasa sukacita di tengah-tengah masalah. Kita bisa ngerasa sukacita di tengah-tengah pergumulan yang belum selesai. Kita merasa limpah apapun situasinya. Karena kita memiliki Kristus itu yang paling utama ya.
Dan ya itu tadi sih ya, datang kepada Tuhan ketika kecewa, ketika marah, itu justru tempat teraman ya. Seringkali orang bilang kan, jangan kecewa lah, jangan nunjukin kecewa ke Tuhan, jangan marah ke Tuhan. Tapi justru paling aman kita datang kepada Dia. Untuk membawa rasa sakit yang kita sedang rasakan itu. Iya, dan mengakui sih kalau kita lagi sakit gitu. Karena itu tadi aku bilang kan, di saat aku pertama kali Papa dipanggil Tuhan, itu tahun 2017, aku masih kayak 19-20 tahun. Aku selalu kayak di khotbah-khotbah dan di kesaksian aku selalu bilang kayak, tetap bersukacita senantiasa. Jadi nggak pernah admit kalau aku tuh lagi sedih gitu. Bahkan orang kadang-kadang kayak memuji, hebat ya kamu ya, walaupun apalagi orang yang tahu seberapa dekat aku sama Papa ya, hebat ya kamu walaupun Papa udah nggak ada masih bisa happy. Nah menurut aku ini salah satu pesan yang suka aku bilang ke orang-orang juga, kayak it's okay to be sad. Ya nggak boleh kalau kita sedih terus menerus, tapi nggak apa-apa untuk merasakan emosi sedih, emosi kecewa, emosi marah. Karena kadang-kadang kita suppress atau menekan beberapa emosi dalam hidup kita gitu. Khususnya sebagai orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan gitu. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita suka diajarin harus bersukacita senantiasa, harus happy. Dan kita mengartikan harus happy itu artinya kita denial. Jadi berpura-pura pakai topeng. Itu menyangkal kayak kita lagi sedih, dan itu dia kadang-kadang kita nggak ngerti gitu gimana cara bersedih. Mungkin itu aneh ya dengernya. Tapi even bersedih itu ada caranya, kayak dikeluarin aja, nangis aja. Itu yang aku belajar, bahwa di saat rencana atau kenyataan gak sesuai dengan rencana kita, gimana kita bisa tetap percaya sama Tuhan dan tetap percaya bahwa Dia gak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada sahabat solusi yang sedang mengalami rasa sakitnya kehilangan orang yang tersayang, atau mungkin kesedihan apapun, duka apapun yang mungkin mereka belum bisa lepas dari itu. Ada nggak yang mau disampaikan buat sahabat solusi? Untuk sahabat solusi, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Kadang-kadang keadaan, situasi, bahkan iblis mau buat kita percaya bahwa kita sendirian. Tapi kamu tidak sendiri, Tuhan beserta kamu, bahkan di saat kamu nggak merasakan Dia. Amin. Karena kehadiran Dia itu nggak bergantung dari kita merasa merinding atau enggak, kita merasa ada mujizat atau enggak, tapi Dia hadir even though we don't feel Him. Di saat kita nggak merasakan Dia, Dia hadir. Dan Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi percaya bahwa Tuhan ada bersama kamu dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita mengalami kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, tentu ada rasa sakit, luka yang begitu mendalam. Dan kadang iman kita pun tergoncang. Namun penting untuk membawa rasa sakit kita itu hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan penghiburan. Di dalam Tuhanlah kita menemukan kekuatan. Dan Ia bukan hanya menghibur dan menyertai, tapi Ia mengerti dan memahami apa yang kita rasakan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mengerti rasa sakit kami. Engkau Tuhan yang memahami apa yang harus kami lewati ketika kami kehilangan orang yang kami sayangi. Untuk itulah Engkau menjadi manusia. Untuk itulah Engkau menjadi pribadi yang mengalami apa yang harus kami alami. Sehingga ketika kami datang kepadamu, Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau Tuhan juga yang mengalami dan mengerti apa yang kami harus lewati. Kami datang kepadamu, membawa kesedihan kami, membawa rasa sakit kami. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada penghiburan dan kekuatan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami kesedihan, patah hati, atau rasa sakit yang begitu mendalam, dan kamu sedang merasa sendirian, tenang, kamu gak sendiri. Selain ada Yesus, ada kami juga yang akan standby untuk mendukung kamu di dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami akan siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor ini. Satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan rindu acara ini lebih luas lagi memberitakan kabar baik, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.